Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran ya, Sistem Informasi Geografis mengenai teori saja. Eh, kita mau membicarakan tentang Sistem Informasi Geografis tentang teori saja, karena dalam Sistem Informasi Geografis itu ada 3 mata kuliah di dalam jurusan sistem informasi. Pertama, teori sistem informasi geografis. Yang kedua, teori dan praktikum sistem informasi, aplikasi sistem informasi geografis. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi geografis berbasis web. Itu dinamakan dengan WebGIS, itu di semester 7. Jadi di kesempatan kali ini kita akan kembali pada materi teori saja, yaitu sistem informasi geografis. Seperti biasa, saya sering menggunakan web untuk presentasinya. Jadi biar tidak download di smartphone kita, biar simple dan kapanpun kita bisa baca gitu ya. Mau UAS kita tinggal tengok materi saya, mau butuh referensi bisa kalian tengok eh, apa di blog saya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas informasi grafis, sedangkan syaratnya sudah ada di blog saya. Caranya kalau kalian mau masuk ke materi saya itu sangat gampang nantinya. Jadi tinggal kalian cari menu di menu home. Nanti caranya kalau mencari blog saya, pertama kali kalian klik Google ya. Nah, Google, setelah itu baru ketik gini di Google. Maka ada di paling atas, karena ini sudah menuju di blog saya, jadi pasti paling atas. Alwari Web ID, tinggal langsung klik begini. Setelah itu kita klik di menu kategori, kita klik GIS. Setelah itu karena ini materi pertama, jadi saya mau fokus di pengertian sistem informasi geografis. Mohon maaf, pertemuan ini masih pertama kali ya. Sebenarnya sudah 3 kali atau 4 kali gitu ya. Jadi masih 1 kali, jadi pertama kali gitu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada para mahasiswa Foksus di tingkatan ini. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ini ada iklan ya. Bisa Bapak Ibu klik boleh. Kalau nggak klik ya silakan di close biar tidak mengganggu aktivitas kita. Boleh di close begini. Jadi biar tidak ada iklan yang menempel. Jadi mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada teori sistem informasi geografis. Pengertian sistem informasi geografis dulu ya. Ini daftar isinya. Pertama, yang dikatakan dengan sistem informasi geografis itu ini berkenaan tentang suatu sistem yang berbasis komputer yang mampu menyimpan, menganalisis dan menampilkan data dan informasi yang bereferensi geografis. Secara gamblangnya, secara mudahnya kita dalam mengartikan yang namanya sistem informasi geografis itu sama halnya kita kalau kita mau ngomong peta itu kan pasti kita ada bentuk fisik begitu ya, tidak berbentuk digital. Sedangkan itu yang dikatakan SIG itu adalah peta yang berbentuk digital, itu saja yang bedanya antara peta dengan sistem informasi grafis. Itu bentuk gamblangan secara pengertian, gamblangnya hanya peta yang berbentuk digital saja, yang berbentuk digital bisa dibuka di laptop atau HP, itu namanya sistem informasi geografis. Itu pengertian secara gamblang dan gampang dimengerti. Sedangkan di sini menyebutkan bahwa yang dikatakan sistem informasi geografis itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mampu menyimpan,
Yang maksudnya begini, sistem yang berbasis komputer, peta yang berbasis komputer yang disimpan lalu dianalisis data yang ada dalam peta tersebut, dan setelah itu ditampilkan datanya. Data apa? Yaitu data koordinat, data keterangan legenda itu, kayak rumah, kayak hotel, kayak sawah dan pemakaman, itu namanya data-data yang di dalam JIS atau data koordinat. Cuman dalam perbedaannya, peta dan bukan peta, kan peta itu kan berupa pemetaan sesuatu di muka bumi. Itu berdasarkan referensi geografis, bukan semerta-merta ada peta gitu ya tanpa ada yang namanya referensi geografis. Itu bukan peta namanya, bukan sistem informasi geografis juga kalau tidak ada yang namanya referensi geografis atau koordinat sistem. Makanya perlu yang namanya koordinat itu, makanya disebutkan dalam materi ini menampilkan data dan informasi yang bereferensi geografis, agar itu yang dikatakan geografis sistem informasi. Jadi harus ada yang bereferensi geografis. Kalau tanpa itu tidak bisa yang dikatakan yang namanya sistem informasi geografis. Wajib yang namanya sistem informasi geografis itu ada koordinat referensi. Di sini disebutkan referensi geografis. Begitu ya, bisa dipahami kira-kira sampai saat ini. Jadi saya ulangi, kesimpulannya begini. Yang dikatakan sistem informasi geografis adalah peta yang berbentuk digital yang disimpan dalam komputer dan dianalisis dan ditampilkan datanya. Setelah itu datanya yang di dalam JIS itu berbentuk yang ada referensi geografisnya. Itu wajib itu ya. Lanjut, pastikan semuanya sudah paham. Data itu dapat lanjut ya. Barusan ngomong peta di pengertian. Sekarang saya mau melanjutkan data. Maksudnya ngomong data barusan, data geografis. Jadi saya mau melanjutkan data geografis selanjutnya. Data apa saja yang ditampilkan dalam JIS? Data apa saja yang dibutuhkan dalam JIS? Di antaranya data yang diperlukan dalam JIS yaitu data dapat dari pemotretan udara. Biasanya kan ada dulu itu menggunakan helikopter dan menggunakan pesawat terbang yang biasa kita lihat setiap hari. Itu biasanya diberi pemotretan dari atas udara guna untuk pemetaan dengan dikasih yang namanya kamera agar bisa memetakan bentuk geografis di muka bumi. Terus ada juga menggunakan unit GPS. Ini biasanya ada data unit GPS, ada menggunakan data pemotretan udara, gitu ya. Terus atau data tabuler juga ada yang mengambil data bulat menggunakan data tabuler. Biasanya begitu ya. Jadi ini data-data yang diperlukan dan data-data yang di dalamnya sistem informasi geografis. Teknologi JIS mengintegrasikan operasi database seperti query dan analisis statistik dengan kemampuan untuk memvisualisasi dan menghubungkan data satu dengan lainnya dari berbagai sumber. Saya sebagai contoh dengan menghubungkan informasi tentang jenis tanah, distribusi unsur hara pada area pertanian. Petani mungkin mampu meningkatkan kondisi lahan, pemasaran dan meningkatkan produktivitas panen. Begini, barusan sudah ngomong datanya sistem informasi grafis. Sekarang ngomong sistem operasi database-nya dalam sistem informasi geografis. Sistem informasi operasi data teknologi sistem informasi grafis ini juga terintegrasi juga SIG ini dengan operasi database. Makanya nanti ada pelajaran database spasial. Jadi ada database spasial nanti di pertemuan-pertemuan semester selanjutnya. Ini berkenaan tentang sistem informasi grafis kalau base data spasial, begitu ya. Yang di sana ada seperti query dan analisis statistik
dengan kemampuan untuk memvisualisasi menghubungkan data satu dengan yang lainnya. Di sana ada query untuk menganalisis statistik. Untuk apa gunanya? Yaitu gunanya untuk menampilkan, memvisualisasi, menampilkan dan menghubungkan data satu dengan data yang lain. Jadi di sana JIS itu butuh yang namanya database dan operasi database juga, dan seperti query gitu ya, dan juga di sana juga analisis statistik, analisis statistik. Gunanya agar makanya JIS itu mampu nanti untuk menampilkan sebuah data yang menghubungkan antara data satu dengan data yang lainnya dengan adanya yang namanya database dan query dan analisis statistik. Salah satu contoh ketika diimplementasikan data yang namanya sistem pemrograman grafis itu, kita contohkan pada sebuah hasil pertanian. Biasanya kan kalau meningkatkan sebuah hasil pertanian itu kan harus ada yang namanya data dulu. Data tahun berapa, apakah meningkat atau tidak. Di situ kan perlu ada yang namanya evaluasi. Kalau tanpa data kita kan tidak bisa mengevaluasi untuk meningkatkan sebuah pertanian. Apakah meningkat, apakah menurun, apakah bagaimana, itu kan repot karena tidak ada yang namanya data. Misal satu bidang tanah, misalkan satu daerah di situ mayoritas penanam entah bawang lah gitu ya, kita contohkan pada bawang. Di tahun 2018 itu mencapai 1 kintal hasil dari semua pertanian yang ada di satu daerah itu misalnya. 2019 itu meningkat menjadi 5 kintal gitu ya, 5 kuintal. Terus 2020 menjadi 1 ton. Itu kan ada perkembangan. Kalau tanpa yang namanya seperti itu, tanpa data, kita tidak bisa analisis seperti apakah kalau secara kedinasan, secara profesional itu yang namanya data itu sangat penting kan. Ya kalau pertanian kita bisa menganalisis dengan jumlah penjualan kan gitu ya. Ya kan petani kan tahu sendiri, sedangkan kita tidak mungkin tahu tanpa adanya data seperti itu. Hanya omong-omong kan tidak bisa. Jadi perlu adanya data. Di situkah bisa kita petakan data itu melalui sistem informasi geografis. Oh ternyata 2018 itu dibandingkan ternyata misalkan Pamekasan gitu ya, nanamnya bawang semua gitu ya. Daerah mana saja yang paling optimal, paling banyak, paling menghasilkan itu bawang misalkan. Itu bisa menggunakan sistem informasi geografis dengan pemetaan. Daerah Waru misalkan menghasilkan 5 ton, sedangkan Pamekasan hanya 1 ton. Itu kan sudah beda. Di daerah tengah misalkan Pakong dan ke Pengantenan misalkan hanya mendapatkan 500 kuintal. Ini kan jelas nanti di peta itu yang paling merah di bagian utara. Pakong itu biru, sedangkan di bagian Pamekasan hanya mendapatkan kuning. Itu jelas. Itu rank. Seperti halnya bisa juga sistem informasi geografis itu mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa sudah pernah kita lihat pernah lihat datanya COVID-19 yang berupa peta gitu ya. Yang kemarin marak-maraknya itu ada kan merah gitu ya, ada kuning, terus hijau. Ya, seperti kemarin di 4 kabupaten di Madura itu ada 4 kabupaten yang hijau hanya 1, yaitu di Sampang gitu ya. Ya seperti itu datanya. Terus setelah itu ada detail lagi datanya di Pamekasan bagian mana yang merah gitu ya, yang masih biru di mana, yang kuning di mana. Terus di bagian kota seperti apa, merah sangat merah setelah itu, atau di Jawa Timur Indonesia itu bisa kan, bahwa di Surabaya zona hitam, zona kuning, merah gitu ya. Itu hasil dari sistem informasi geografis yang divisualisasi datanya melalui sistem informasi geografis sebenarnya gitu ya. Itu salah satu contohnya. Terus lanjut sistem informasi geografis
Geographic Information on System yang selanjutnya akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data dan informasi geografis. Ini menurut Aronoff, barusan kan menurut Bobekli. Aronoff itu mengartikan yang dikatakan dengan sistem informasi geografis itu sistem informasi yang berbasis komputer. Ya sama sih, cuman beda bahasa saja, yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Sama saja ya, cuman beda bahasa menurut saya. Terus selanjutnya di poin yang pertama, di poin kedua, pengertian secara umum. Suatu komponen yang terdiri dari, ini pengertian secara umum dari sistem informasi geografis. Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efek dan memasukkan penyebaran, memperbaiki, melalui, memanipulasi, mengintegrasikan, dan menganalisa dan menampilkan data dalam satu informasi berbasis geografis. Ini pengertian secara umum. Jadi katanya suatu komponen, diantaranya yang komponen itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Ini biasa kan ya. Jadi yang dikatakan dengan sistem informasi geografis secara umum itu komponen yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Cuman di situ data geografis ditambahkan data geografis, makanya jadi SIG. Dan sumber daya manusia, dan ada manusianya yang bisa mengoperasikan untuk membuat sebuah peta atau apa gitu ya. Dan yang bekerja bersama-sama secara efektif dan memasukkan penyimpanan, memperbaiki dan memperbarui. Jadi di sana ada 3 komponen gitu ya. Ada perangkat keras, perangkat lunak, 4, dan data geografis dan sumber daya manusia. Tanpa sumber daya manusia dari 4 poin ini tidak bisa gitu ya. Jadi makanya di situ ada 4 poin, ada 4 komponen yang bekerja dalam sistem informasi geografis itu menjadi sebuah peta digital. Ada di sana apa yang dilakukan oleh sumber manusia, yaitu geografis itu, sistem informasi geografis itu di dalam komputer, yaitu bisa menyimpan, memperbaiki data, memperbarui, mengelola, manipulasi, mengintegrasikan, dan menganalisa dan menampilkan data dalam satu informasi geografis. Di situ 4 komponen itu bekerja dalam bidang-bidang itu. Oke, selanjutnya geografi. Kita memasuki geografi ya. Pengertian geografi. Geografi dulu kan pastinya semua Bapak Ibu dan mahasiswa pasti pernah dengar yang namanya geografi. Geografi itu biasanya ada pelajaran MA, ada materi geografi, apa di SMP juga ada kalau nggak salah. Tapi kalau di MA pasti ada. Sepertinya ada juga. Ya itu sama sih, kalau geografi di MA itu kan berkenaan tentang peta dan juga berkenaan tentang bumi. Ini luas sih. Cuman sama, cuman digital saja sistem informasi geografis. Jadi pengertian secara detail dari sistem informasi geografis kita kutip per kata dalam SIG itu. Kita mengutip satu kata yaitu geografi. Geo itu bumi, grafi itu adalah gambar. Berarti kita menampilkan gambar bumi secara pengertian satu kata dalam SIG itu, geografi. Gabungan dari 2 kata, geo berarti bumi dan grafi berarti penulisan. Sehingga berarti penulisan tentang bumi. Di sini diartikan geo itu adalah bumi, grafi itu adalah penulisan, gambar ya. Sehingga berarti penulisan tentang bumi. Walaupun terdapat divisi mengenai geografi, pada intinya mencakup studi mengenai permukaan bumi, terutama keragaman area dan hubungan sosial sebagai tempat tinggal manusia. Jadi ya samalah dengan geografi ya. Pada intinya ini hanya mencakup pada intinya tetap mencakup tentang peta ya, permukaan bumi ini, terutama dalam keragaman area dan hubungan spasial sebagai tempat tinggal manusia. Pengertian geografi mencakup hubungan manusia dengan tempat mereka berpijak dan menguasai sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu lahan. Jadi pengertian geografi itu mencakup hubungan dengan manusia pastinya kan ya. Di antaranya apa yang berhubungan dengan manusia, yaitu tempatnya manusia,
tempat manusia yang berbijak di atas bumi dan menguasai sumber daya dan memenuhi kebutuhan hidupnya di lahan-lahan di sana, di permukaan bumi. Terus lanjut, informasi geografi merupakan bahasa matematika dan simbol-simbol pengganti lain yang disepakati dalam menggambarkan objek manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, dan objek-objek penting lainnya. Oke, mungkin saya tak kasih tugas dalam pertengahan video ini agar kalian menonton. Tugasnya yaitu apa sih komponen sistem informasi yang mohon maaf, apa saja data informasi, apa saja data-data sistem informasi geografis itu. Oke, dijawab ya di Google Classroom. Data apa saja yang ada dalam sistem informasi geografis. Kalau sudah menonton dalam video ini, pasti Bapak Ibu dan para mahasiswa sudah tahu jawabannya. Terus lanjut, informasi geografis merupakan bahasa matematika dan simbol-simbol pengganti lain yang disepakati dalam menggambarkan sebuah objek manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, dan objek penting lainnya. Ini kenapa kenapa ada matematikanya, karena emang sistem informasi geografis itu kan berkenaan tentang siku-siku, koordinat, apalagi ya. Intinya berkenaan dengan matematika itu banyak, dan juga berkenaan dengan simbol-simbol untuk menggantikan sebuah gambar yang ada di permukaan bumi. Informasi, data dalam sistem informasi geografis. Informasi itu data yang ditempatkan dalam konteks yang penuh arti oleh penerimanya. Sebelum data menjadi informasi, maka terlebih dahulu harus diproses sehingga informasi yang diterima memudahkan pengguna. Jadi yang dikatakan dengan informasi itu data yang ditempatkan dalam konteks yang penuh arti oleh si pengguna. Jadi data yang penuh arti, yang benar-benar diterima oleh seseorang. Sebelum data menjadi informasi yang penuh arti, maka terlebih dahulu harus diproses data tersebut sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diterima memudahkan pengguna. Jadi kalau peta itu tanpa koordinat, peta tanpa legenda, hanya peta bumi tanpa ada gambar keterangan, itu kan tidak memudahkan dan tidak baik gitu ya kita lihat. Makanya butuh yang namanya kata informasi dalam sebuah sistem informasi geografis. Kenapa? Karena yang dikatakan informasi itu adalah data yang penuh arti, yang oleh penerimanya. Setelah itu data itu diolah, data itu menjadi informasi yang bagaimana informasi itu penuh arti dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna dan mudah dimengerti oleh pengguna dan mudah diterima juga. Salah satu contoh misalkan petanya Google itu kan sangat gampang kita artikan daripada kita menggunakan peta-peta dulu gitu ya, harus jaraknya itu harus dihitung dulu. Kalau dulu kan gitu kalau peta ya. Makanya butuh yang namanya informasi segitu daripada geografi, dan segitu lebih detail sih, karena emang berbeda dari sisi pengertian saja. Makanya butuh yang namanya sistem informasi geografis. Jadi lengkap di sana. Jadi kalau hanya geografi saja itu kan banyak mengartikan banyak arti di sana, dan bahkan sulit untuk kita pahami kecuali orang-orang yang bersekolah. Terus kita berkenaan dengan sistem. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua,
yaitu kenapa harus ada informasi dalam sistem informasi geografis? Itu pertanyaannya saja. Jadi silakan dijawab. Nanti saya tinggal satu pertanyaan. Lanjut. Informasi merupakan sekumpulan ide yang berhubungan satu dengan lainnya, namun mempunyai tujuan dan sasaran yang sama. Jadi sistem itu dalam sistem informasi geografis diartikan merupakan sekumpulan ide. Ide-ide yang dikumpulkan dalam sebuah sistem yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama, yaitu menghasilkan sebuah peta yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Nah, selanjutnya sistem informasi kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber fisik dan logika adalah suatu sistem yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Ini ya sistem informasi. Jadi ini pengertian sistem informasi ya, kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber fisik dan logika. Atau sesuatu sistem yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Selanjutnya, sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, diantaranya sistem informasi dan geografis. Makanya di atas diartikan satu-satu. SIG merupakan salah satu sistem informasi seperti yang telah dibahas di muka, dan dengan tambahan unsur geografi, satu sistem yang menekan pada unsur informasi geografis. Jadi segitu. Sistem itu hanya sistem informasi kan biasa, hanya ditambahkan geografi saja. Sistem informasi itu kan kita substansius iman. Jadi berkenaan tentang informasi dan sistematika komputer, yaitu ditambahkan geografis saja menjadi sistem informasi geografis yang berkenaan peta yang berbentuk digital, peta yang berbentuk komputer. Begitu ya. Cuman segitu menekankan pada unsur informasi geografisnya, begitu ya. Oke, ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu berkenaan tentang kenapa kok bisa sistem informasi geografis itu bisa kenapa sistem informasi geografis itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian? Ya, jadi pertanyaan sangat mudah dan dijawab di Google Classroom. Mungkin sampai di sini dulu ya, dan silakan kerjakan dan dibaca-baca oleh Bapak Ibu dan para mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca di materi saya, cari di Google. Oke ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.